Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami kelompok pertama yang beranggotakan bernama yang pertama berlambang Wahyu Pangestu Dwi Utomo, dan yang kedua saya sendiri Ahmad Arsyad Abdul Hadi, dan yang ketiga Ahmad Rafi Husni, dan yang keempat Aldi Safitri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi manajemen, yaitu keputusan investasi dan penganggaran modal. Untuk yang pertama, investasi merupakan penanaman kembali dana yang dimiliki oleh perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan akan mendapatkan atau meningkatkan profitabilitas perusahaan di masa mendatang. Investasi merupakan komponen penting di dalam membentuk nilai perusahaan karena adanya harapan profitabilitas yang lebih tinggi di masa mendatang. Oleh karena itu, keputusan investasi merupakan keputusan yang sangat penting dalam perusahaan. Hal ini juga dikarenakan menyangkut kebutuhan dana yang digunakan untuk mendanai investasi dan prospek investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Untuk menganalisis kelayakan suatu proyek investasi, diperlukan suatu analisis yang bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya proyek investasi tersebut didanai. Klarifikasi proyek investasi. Secara umum, perusahaan mengklasifikasikan proyek investasi ke dalam kategori berikut. Yang pertama yaitu penukaran. Investasi untuk menukar peralatan produksi yang telah usang dengan yang lebih baru. Kedua, penghematan biaya. Investasi untuk menggantikan peralatan tua, namun masih bekerja dengan peralatan baru yang lebih efisien. Pembiayaan untuk program-program pelatihan yang ditujukan untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan pengeluaran untuk memindahkan fasilitas produksi ke wilayah tempat di mana tenaga kerja dan bahan baku lebih murah. Untuk yang ketiga yaitu ekspansi output pasar dan produk-produk tradisional. Investasi untuk memperluas fasilitas produksi sebagai respon terhadap meningkatnya permintaan atas produk-produk tradisional perusahaan dalam pasar tradisional atau pasar yang telah ada saat ini. Untuk yang keempat yaitu ekspansi pet product atau pasar baru. Itu investasi untuk mengembangkan, memproduksi dan menjual produk baru dan mempunyai pasar baru. Yang kelima itu regulasi pemerintah. Investasi yang dikeluarkan untuk menyesuaikan dengan regulasi-regulasi pemerintah. Hal ini meliputi proyek-proyek investasi yang diwajibkan untuk memenuhi regulasi mengenai kesehatan dan keselamatan, pengendalian polusi, dan menaati kewajiban-kewajiban legal lainnya. Untuk metode penilaian investasi, pertama yaitu metode Accounting Rate of Return atau disingkat ARR. ARR merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi dengan cara mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Secara matematis, rumus untuk menghitung ARR adalah sebagai berikut, yaitu mencari ARR rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikalikan 100%. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk rekan saya. Silakan Mas. Suaranya nggak keluar Mas. Suaranya nggak keluaran Mas. Yang kedua adalah metode penilaian investasi. Metode payback period atau dalam kurung PBB merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi dengan cara menghitung jangka waktu suatu investasi untuk menutup kembali semua pengeluarannya dengan menggunakan aliran kas yang masuk. Secara matematis, rumus untuk menghitung PBB adalah sebagai berikut. PBB sama dengan investasi awal dibagi arus kas masuk dikali 1 tahun. Next.
Metode penilaian investasi. Metode Net Present Value atau NPV merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi dan mempertimbangkan nilai waktu uang secara matematis. Rumus untuk menghitung PBB adalah sebagai berikut. NPV sama dengan present arus kas investasi dikurangi present value investasi. Selanjutnya, contoh diketahui nilai residu adalah 0. Yang kedua, metode penyusutan yang digunakan adalah metode penyusutan garis lurus. Yang ketiga, tingkat suku bunga sebesar 15%. Yang keempat, data arus kas. Tahun yang A itu 90 juta, yang B itu 120 juta. Itu pada tahun ke-0. Yang tahun pertama 40 juta, itu yang A, yang B 70 juta. Yang tahun kedua 40 juta, yang B 50 juta. Yang tahun ketiga 40 juta, yang B 30 juta. Next. Accounting rate of return. Depresiasi proyek A. Depresiasi A sama dengan 90 juta dibagi 3 sama dengan 30 juta. Jadi laba setelah pajak proyek A tahun pertama cash flow 40 juta, depresiasinya 30 juta. Jadi laba setelah pajaknya 10 juta. Tahun kedua cash flow 40 juta, depresiasi 30 juta sama dengan laba setelah pajaknya 10 juta. Tahun ketiga 40 juta, depresiasi 30 juta. Laba setelah pajaknya 10 juta. Jadi jumlahnya 30 juta. Rata-rata laba setelah pajak proyek A 30 juta dibagi 3 sama dengan 10 juta. Rata-rata investasi proyek A 90 juta ditambah 60 juta ditambah 30 juta ditambah 0 dibagi 4 sama dengan 45 juta. Next. Depresiasi proyek B. Depresiasi B sama dengan 120 juta dibagi 3 sama dengan 40 juta. Laba setelah pajak proyek B. Tahun pertama cash flow-nya 70 juta, depresiasi 40 juta. Laba setelah pajak 30 juta. Tahun kedua 50 juta, depresiasi 40 juta, laba setelah pajak 10 juta. Tahun ketiga cash flow 30 juta, depresiasi 40 juta, laba setelah pajak minus 10 juta. Jumlah laba setelah pajak dijumlahin semua menjadi 30 juta. Jadi rata-rata laba setelah pajak proyek B sama dengan 30 juta dibagi 3 sama dengan 10 juta. Rata-rata investasi proyek B sama dengan 120 juta ditambah 80 juta ditambah 40 juta ditambah 0 dibagi 4 sama dengan 60 juta. Next. AER sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. ARR A sama dengan 10 juta dibagi 45 juta dikali 100% sama dengan
22,22%. RRRB sama dengan 10 juta dibagi 60 juta dikali 100% sama dengan 16,67%. Nomor 2, payback period atau dalam kurung PBP. Payback period proyek A tahun 0 itu 90 juta. Tahun pertama 40 juta per 40 juta dibagi 50 juta. Tahun kedua 40 juta per 10 juta. Tahun ketiga 40 juta. PBPA sama dengan 2 tahun ditambah 10 juta dibagi 40 juta dikali 12 sama dengan 2 tahun 3 bulan. Payback period proyek B tahun 0 120 juta. Tahun pertama 70 juta per 50 juta. Tahun kedua 50 juta per 0. Nomor 3, net present value NPV. Proyek A, present value arus kas PVA sama dengan A kali dalam kurung 1 dikurangi 1 dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung atas kurung negatif N per I sama dengan PVA sama dengan 40 juta dikali dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah 0,15 tutup kurung akar 3 per dibagi 0,15. PVA sama dengan 40 juta dikali 2,28325,117 sama dengan 91.329.004,68. Present value investasi sama dengan 90 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,15 sama dengan 90 juta dikali 1 sama dengan 90 juta. Next. NPV sama dengan present value arus kas dikurangi present value investasi sama dengan 91.329.004,68 dikurangi 90 juta sama dengan 1.329.004,68. Proyek B, present value arus kas. Tahun pertama arus kas 70 juta dikali 1 tambah dalam kurung ditambah 1 ditambah 0,15 tutup kurung angkat negatif 1. Tahun kedua itu hasilnya 60 juta 869.565,22. Tahun kedua 50 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,15 tutup kurung akar negatif 2 sama dengan 37.807.188,37. Tahun ketiga 30 juta dikali 1 ditambah 11 tutup kurung 0,3 tutup kurung negatif 3 sama dengan 19.725.486,97 ditambah hasilnya 118
402.235,6. Present value investasi sama dengan 120 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,15 sama dengan 120 juta dikali 1 sama dengan 120 juta. Next. MPV sama dengan present value arus kas dikurangi present value investasi sama dengan 118.402.230,60 juta sama dengan negatif 1.597.764,4. Baik, yang selanjutnya ada capital rationing. Jadi yang pertama, pada suatu ketika manajer perusahaan dihadapkan pada persoalan jumlah proyek yang memenuhi kriteria minimum yang ditetapkan adalah yang lebih banyak yang dibandingkan jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, tujuan perusahaan melakukan capital rationing adalah untuk memilih proyek-proyek yang memberikan keuntungan yang tinggi bagi perusahaan. Dan yang ketiga, memilih proyek investasi yang dilakukan dengan cara mencari proyek-proyek investasi yang dimiliki NPV yang tertinggi. Next. Yang berikutnya ada tingkat keberuntungan sebesar 12,25%. Data arus kas proyek-proyek investasi. Proyek yang pertama A dengan jumlah investasi 15 juta, umur 3, arus kas 7 juta. B 20 juta, umur 3, arus kas 9 juta. C 25 juta, umur 3, arus kas 11 juta. D 30 juta, umur 4, arus kas 11 juta. E 35 juta, umur 4, 12, 500 juta. F 40 juta, umur 4, arus kas 15 juta. G 45 juta, umur 5, arus kas 14.500. H 50 juta, umur 5, 16.500. NPV masing-masing proyek. Jika perusahaan hanya memiliki dana sebesar 215 juta, maka proyek-proyek mana saja yang dimiliki oleh NPV terbesar? Next. Berikut adalah gambaran NPV yang terbesar. Next. Kombinasi alternatif proyek investasi yaitu proyek A dengan investasi 15 juta memperoleh NPV 1.740 853,61. D 30 juta memperoleh 235 684,34. E 35 juta memperoleh 2767 823,11. F 40 juta memperoleh 5321 384,74. G 45 juta memperoleh 6947 149,04. H 50 juta memperoleh 9112 273,04. Lalu dijumlahkan menjadi 215 juta, yaitu memperoleh jumlah 29 125 170,89. Next. Next.
Next. Sudah, Vi. Baik, akan saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk selanjutnya yaitu proyek A dengan investasi 15 juta, nilai NPV-nya yaitu 1.745.853,61 juta, dan proyek B investasi 20 juta dengan NPV 1.523.954,64 juta, dan proyek C dengan investasi 25 juta dengan NPV 1.307.055,68 juta, dan proyek D dengan investasi 30 juta dan nilai NPV 3.235.684,34 dan untuk proyek E dengan investasi 35 juta meraih NPV 2.767.823,11 juta, dan proyek F dengan investasi 40 juta meraih NPV 5.387.384 juta, dan proyek H dengan investasi 50 juta dengan nilai NPV 9.111.273,05 juta. Nah, dengan investasi itu dijumlah dan menghasilkan nilai 215 juta, dan untuk NPV-nya dijumlah dari atas dapatkan nilai 25.9.032,17 juta. Mungkin itu sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.